tiada yang tak berkenan di hadapannya. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa selalu mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan. Jadi terbukti Bapa, pada pagi hari ini kami boleh memenuhi undangan untuk membangun ibadah. Terima kasih Tuhan. Jika kami telah memuji nama Engkau, biarlah pujian yang kami haturkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman.
urapi setiap hati kami, sehingga firman yang akan tertabur pada pagi hari ini boleh jatuh dan tinggal tetap di dalam hati kami untuk menuntun kami di dalam kehidupan selanjutnya. Bapak, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta yang telah Tuhan pilih pada pagi hari ini untuk melayani kami pada pagi hari ini. Kami yakin bukan beliau akan mengantarkan sabda firman-Mu, tetapi firman-Mu Bapak. Bapak, jika di dalam ruangan ini ada roh-roh kegelapan yang sengaja mengusik saat kami berhadirat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahirkan ruangan ini dengan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Dengan berikut pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi dia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disebutkan dalam bacaan kita ada orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan.
Hari ini merupakan pekan penutupan pemuda dan pembukaan bulan kebudayaan. Setiap orang, Bapak Ibu, setiap pribadi ataupun organisasi atau lembaga yang lain itu punya kebiasaan, punya kebudayaan masing-masing. Masuk jam 7 atau mungkin masuk setengah 7. Pulangnya ada yang jam 3 atau setengah 4. Anak-anak di Warujaya diharapkan sudah tidur jam berapa? Sedikit sekali. Termasuk di Turki yang dikirim itu sudah saya ingatkan, tolong ya petugasnya ditata. Ya sudah di-share tapi orang diwoco. Ora popo. Ya. Membiasakan, membudayakan untuk membaca ini memang perlu terus dipupuk, perlu dibangun. Termasuk ada sekarang mulai September itu mestinya pengatua diaken berkunjung kepada warganya. Saya yakin sebagian sudah berkunjung, sebagian enggak pernah berkunjung. Apa yang baik mari kita lakukan. Apa yang tidak baik enggak usah menunggu apa-apa. Namanya enggak baik ya, enggak usah dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini diceritakan juga tentang bagaimana tradisi yang ada, kebiasaan yang ada. Kalau ada seseorang yang meninggal, kalau belum punya anak, keluarga itu bertanggung jawab untuk meneruskan. Di sini ada orang Batak kan? Jadi semoga tidak salah. Kalau ada orang Batak suami istri, terus istrinya meninggal, maka kalau ada adiknya yang belum kawin, harus kawin dengan si suami tadi. Seperti orang Jawa. Orang Jawa itu meduni. Ya betul ya? Ya. Itu ada tradisi seperti itu. Apakah itu baik? Ya monggo kalau baik. Kalau tidak baik ya nggak usah dilakoni. Aku orang cinta. Ada tradisi-tradisi semacam itu. Namanya tradisi, namanya budaya, namanya kebiasaan. Apa yang baik terus perlu dilestarikan. Yang tidak baik yang nggak usah dilestarikan. Waktu saya jadi pendeta pertama di Purwosari Banyuwangi, itu kalau ada orang melahirkan, misalnya pagi begini melahirkan, maka mulai sore sampai hari ke-7 itu melekah. Istilahnya jago bayi. Jago bayi. Dan hari terakhir itu di sana istilahnya ada tutupan, syukuran. Itu 1 minggu. Dan itu tuan rumah harus menyediakan makan. Makannya tidak sekali, Bapak Ibu, 2 kali. Sore kita jam 7 kasih makan, nanti sekitar jam 12 dikasih makan. Kalau keluarga-keluarga yang punya itu no problem. Bagi keluarga-keluarga yang tidak punya, senang. Karena kan mengeluarkan banyak. Dan ada tradisinya yang juga tidak begitu baik. Soalnya awalnya tradisinya baik. Jadi kalau mulai sore datang, itu kira-kira mulai setengah 8, jam 8 itu ada olahraga tangan.
ceki. Itu adalah olahraga tangan. Awalnya itu ya untuk nyegah ngantuk supaya bisa melek. Tapi biasanya itu ada korek. Nah, gak pakai konangan gitu. Korek sitok itu korek ya itu sitok itu organisasi kilo itu awalnya adalah tradisi yang baik untuk cegah melek, tapi ada akhirnya rada kebablasan ya, ada pakai uangnya ya. Semua tradisi punya latar belakang masing-masing, termasuk cegah melek tadi. Termasuk sebenarnya ada usaha untuk menyukacitakan keluarga yang didatangi. Tapi di balik itu ada juga keluarga yang tidak sukacita karena harus menyediakan makanan selama 7 hari. Sehingga kalau sudah tidak sukacita, ini dalam tanda petik begitu menes keluarga itu. Ya. Kalau di sini tidak ada ya melekan ya. Tidak ada olahraga begini ya? Tidak ada. Oh sekarang tidak ada. Dulu ada, sekarang gak konangan gitu. Saya kan masih ada. Ya. Katanya nomor itu kan tidak ada ya katanya ya. Bagi yang tidak tahu, bagi yang tahu boleh. Orang sabut ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kalau hal ini terjadi? Bagaimana status suami istri? Ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 34 dan 35. Jadi kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, memang bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Saduki ini. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Karena tidak percaya dari kebangkitan dan mereka memahami bagaimana nanti kalau sekarang ini sampai istrinya itu 7, statusnya ini saja ini kawinnya dengan siapa? Ada di antara panjenengan yang sudah kawin 7 kali? Oh kok belum? Kan memang ada ya. Memang ada orang tua kita dulu tuh kawinnya sampai beberapa kali. Kalau sekarang itu paling ya 2 kali atau 3 kali gitu. Itu lagi kuat, nggak kuat kan itu. Wong sekali aja harus lulu. Tuhan Yesus mengatakan itu tidak diperhitungkan, itu budaya duniawi. Nanti berkaitan dengan masa depan tidak ada hal-hal semacam itu. Itu budaya duniawi di mana supaya ada keteraturan, adanya keturunan yang ada dalam kehidupan dunia. Nanti kalau masalah sudah mati dan dibangkitkan, itu bukan menjadi persoalan. Suami itu nggak ada ukuran suami atau istri, mereka dianggap sebagai anak-anak Allah. Jangan membayangkan nanti bapak ibu ketika sudah meninggal, wah aku ketemu bojoku mana, nggak ada. Bojoku rupanya kayak apa yang besok harus mati mana, nggak hidup lagi. Itu nggak pernah dibicarakan. Di sana nggak ada masalah itu. Artinya kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang ini sudah jauh berbeda. Seperti juga tentang
budaya-budaya yang ada, budaya saat dulu, saat ini dan ke depan itu pasti juga jauh berbeda. Dulu Bapak Ibu, yang namanya kalau ada ibadah pemuda di daerah-daerah Kristen, itu misalnya ibadahnya jam 7 malam, ada orang Sidoarjo kan? Oh ada. Pas. Orang Sidoarjo itu kalau dulu ibadah pemuda, ibadah kemisan ya, sudah tidak ada. Di Sidoarjo itu kalau ibadah keluarga itu pasang teror Bapak Ibu, sampai sekarang. Yang hadir itu kira-kira sampai 150. Masih ya pakai teror ya. 150 yang hadir. Di sana kalau nggak salah 9 kelompok itu berapa? Ya. Kalau 150 atau dianggap aja 100 berarti kan 900 jumlahnya. Tapi kalau ibadah minggu itu paling-paling yang datang jam 6 sampai jam 9 itu paling-paling 200 sampai 300. Tapi kalau ibadah keluarga bisa dihitung sampai 900. Kenapa? Soalnya begitu normane. Makanya kalau pagi ibadah minggu itu dikasih makan, saya yakin yang hadir banyak. Gimana mulai minggu depan? Jadi makan-makan? Setuju. Jangan berpikir panjenengan rugi. Tidak. Kalau mau dicoba, tidak akan rugi. Nanti seminggu depan saya bantu 50 ya, Pak Kardi izin ya 50. Aku saya cici. Di beberapa gereja sudah banyak Bapak Ibu, terutama di GKI, di GPIB ada, GKJW sudah sebagian. Dalam ibadah-ibadah minggu itu kadang-kadang ada yang pernah ikut ibadahnya di Pak Sinum. Itu kalau pagi kadang-kadang disediakan kue, snack, kopi. Nah, di sini mulai minggu depan kita ada kue, snack atau nasi kecil nggak apa-apa. Nasi bantingan deh. Kalau itu budaya kebiasaan baik, tidak apa-apa. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, mari terus kita pupuk, terus kita bangun. Seperti juga yang berkaitan dengan pemuda, mari pemuda ini kita berikan kesempatan waktu untuk bersama-sama ikut ambil bagian. Gak punya pemuda Pak, punyanya apa? Remaja ya, silakan remajanya dipakai. Remajanya nggak punya Pak, maja, silakan majanya dipakai. Mari apa yang baik terus kita pupuk, terus kita bangun sehingga kehidupan bergereja kita semakin hari semakin berkenan pada Allah. Jangan yang sepuh-sepuh terus dipasang. Sing sepuh kadang-kadang jalan aja rodo. Semua yang tapi ya orang sing sepuh ngengkel ya. Ora apa-apa, dia punya semangat kok. Sing sepuh semangat tapi kadang-kadang sing muda malah. Nah, aku gak jawab deh. Tapi apapun yang ada, apa yang baik dalam kehidupan ini, mari terus kita lakukan, terus kita kembangkan dalam hidup kita. Yakinlah, ketika sesuatu itu baik, sesuatu berkenan kepada Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Amin. Kita mengambil satu doa. Dalam hidup kami, Tuhan sempurnakan, jadikan kekuatan hidup kami. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
membuat kita daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. sehingga di pagi hari ini Tuhan kami bisa bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan sudah memberkati kami masing-masing untuk kebutuhan kami. Tuhan mencukupkan atas segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan sudah menerima berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani kami di pagi hari ini. Berkat jasmani yang kami ambil sebagian Tuhan dari berkat-Mu, kita berdoa bersama Tuhan, dan Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi perbaikan kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di tempat ini. Ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang sudah mempersembahkan, Tuhan berkati berlipat ganda. Bagi saudara kami yang belum bisa mempersembahkan, Tuhan berkati, sehingga di minggu yang akan datang bisa bersama-sama dengan kami untuk mempersembahkan pada Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan Tuhan, berilah kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan untuk persembahan ini Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu di pagi hari ini. Ajarilah kami juga untuk mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program gereja kami seperti yang sudah kami agendakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak KPAR dan pemuda dengan segala aktivitasnya. Berkati mereka, jadikan mereka biji mata Tuhan. Jadikan anak-anak Tuhan berdampak dan menjadi berkat untuk sesama. Dan kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Engkau jamah oleh beliau-beliau Tuhan.
Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk warga Sepuh. Berkati ya Tuhan, beri kekuatan, kesukacitaan hari lepas hari, sehingga di usaha tuannya tetap merasakan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persiapan Natal, bulan Hijriah, dan segala kegiatannya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan juga semua panitia yang terlibat. Tuhan tolong beri roh hikmat dan roh yang menyala-nyala, sehingga pada pelaksanaannya akan berjalan dengan seluruh kehendak Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh warga jiwa kita sendiri, khusus pertama bangsa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap aspek kehidupan masing-masing. Amin. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa Namanya melalui segala tindakan hidup yang dikenanya. Dengarkanlah firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
yang berikan Engkau kasih karunia, damai dan sejahtera. Amin. Diampun oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah kebangun yang menakutkan. Hatiku tetap teguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi